Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Galuh Rivaldi dari kelas TP 4C NRP 0820040170. Di sini saya akan mempresentasikan hasil evaluasi tengah semester saya pada mata kuliah metode numerik praktek. Baik, untuk soal yang pertama yaitu fungsi trigonometri Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X dapat direpresentasikan sebagai deret aljabar dan dihitung dengan komuter. Representasi deret kedua fungsi tersebut adalah sebagai berikut, sesuai dengan persamaan yang ada pada layar. Lalu karena NRP saya akhiran 70, maka termasuk ke dalam NRP genap. Maka diberikan soal yaitu yang A, hitung nilai Y sama dengan cos X menggunakan pendekatan mulai dari 1 suku N sama dengan 0, 2 suku N sama dengan 1, 3 suku N sama dengan 2, dan seterusnya, hingga error relatif pendekatan lebih kecil dari 2 kali epsilon mesin. Lalu yang B, tabelkan jumlah suku, nilai kosinus, dan error relatif pendekatan. Maka di sini saya masukkan X0 sama dengan 70 karena merupakan NRP saya dengan jumlah suku sama dengan 30. Lalu untuk nilai 2 kali epsilon mesinnya sendiri adalah sama dengan 4,4089200526E-16. Lalu ini adalah tabel yang dihasilkan dari perhitungan tersebut. Lalu untuk soal yang nomor 2 yaitu sebuah pipa gas alam cair sepanjang 5 meter dengan diameter luar 5 inci dilewatkan ke dalam propan vapor chamber dengan temperatur propan konstan 5 Celcius. Temperatur dinding luar pipa gas alam berubah dari Tin min 160 derajat Celcius di sisi inlet menjadi Tout sama dengan min NNC, yang mana NN merupakan 2 digit terakhir dari NRP saya. Di sisi outlet, perubahan temperatur sepanjang pipa dalam satuan Kelvin dari inlet hingga outlet dapat dinyatakan dengan fungsi sebagai berikut. Jika perpindahan panas total dari uap propan ke pipa melalui konveksi sepanjang pipa dapat dinyatakan sebagai pernyataan berikut ini, di mana H sama dengan 2500 W per M kuadrat kali K. M kuadrat K. Tentukan A Q dengan metode Simpson 1/3, variasikan jumlah segmen mulai 2, 4, 6, dan seterusnya sampai error relatif pendekatan kurang dari 2 kali epsilon mesin. Tampilkan segmen, nilai Q, dan error relatif pendekatan. Lalu yang B, Q dengan metode trapezoid, variasikan jumlah segmen mulai 1, 2, 3, dan seterusnya sampai error relatif pendekatan kurang dari 2 kali epsilon mesin. Tabelkan jumlah segmen, nilai Q, dan error relatif pendekatan. Lalu yang C, berdasarkan jumlah segmen yang memberikan akurasi tertinggi, jelaskan metode yang lebih akurat. Lalu di sini adalah perhitungannya. Untuk H-nya sama dengan 2500, untuk L-nya 5, untuk diameternya yaitu 5 dikali 0,0254, untuk T propannya sama dengan 5 tambah 273,15, untuk Tin-nya sama dengan min 160, untuk Tout-nya sama dengan N70 sesuai dengan 2 digit terakhir NRP saya. Lalu untuk C-nya yaitu Tin ditambah dengan 273,15 dan R-nya yaitu Tout ditambah 273,15 dibagi dengan Tin ditambah 273,15. Lalu selanjutnya untuk subsoal A dengan metode trapezoid,
yaitu dihasilkan sebagai berikut. Untuk dihasilkan 3 tabel, 3 data, yaitu jumlah segmen, nilai integral total, serta error. Untuk segmen 1, untuk jumlah segmen 1, nilai integral totalnya 598.473, sekian dengan error 1. Lalu jumlah segmen 2, nilai integral totalnya yaitu 614.774, sekian dengan error 0,026516. Lalu untuk jumlah segmen 3, nilai integral totalnya yaitu 61789, sekian dengan nilai error 0,004911. Lalu untuk jumlah segmen 4 yaitu 61887209216 dengan error 0,001718. Lalu yang terakhir ada jumlah segmen 5 yaitu didapat nilai integral total sebesar 61934, sekian dengan nilai error 0,000795. Lalu untuk subsoal B yaitu diminta menggunakan perhitungan metode Simpson 1/3. Dan didapatkan untuk jumlah segmen 2 dengan nilai integral total 62.0208,828684 dengan nilai error 1, dan jumlah segmen 4 yaitu nilai integral totalnya 62.027,80447 dengan nilai error 0,00047. Untuk soal subsoal C yaitu jadi berdasarkan hasil perhitungan pada subsoal A dan subsoal B, metode yang lebih akurat adalah metode Simpson karena dilihat dari nilai galat atau error yang dihasilkan, yaitu error yang dihasilkan sekitar 0,00047. Lalu soal nomor 3 yaitu gas alam yang mengalir masuk ke dalam sebuah pembangkit listrik memiliki tekanan Pin sama dengan PP bar dan temperatur Tin sama dengan TT derajat Celcius, yang dimana PP dan TT sesuai dengan ketentuan soal, yaitu PP sama dengan 10 tambah 5 kali NN per 90, sedangkan untuk TT nya yaitu 20 dikali NN per 90, yang mana NN sendiri 2 digit terakhir dari NRP. Maka tentukan volume jenis gas alam yang mengalir masuk ke dalam pembangkit. Di sini ada 3 subsoal, yaitu subsoal pertama menggunakan metode Newton-Raphson dengan ambang batas error relatif pendekatan 2 kali epsilon mesin. Tabelkan iterasi ke N, volume jenis dan error relatif. Lalu selanjutnya untuk subsoal B yaitu menggunakan metode secant dengan ambang batas error relatif pendekatan 2 kali epsilon mesin. Tabelkan iterasi ke N, jumlah volume jenis dan error relatif. Bandingkan kinerja kedua. Lalu subsoal C yaitu bandingkan kinerja kedua metode berdasarkan jumlah iterasi yang dibutuhkan. Lalu kita masukkan data-datanya seperti yang sesuai petunjuk soal. Untuk PI-nya telah saya hitung dan didapatkan 13,888. Dan untuk TI-nya sendiri juga sudah saya hitung secara manual, didapatkan 15,555. Untuk A, B, dan R-nya tertera sesuai dengan yang ada pada soal. Lalu untuk subsoal A yaitu metode Newton-Raphson, setelah melakukan perhitungan maka didapatkan error pada iterasi kelima, error 0,0 pada iterasi kelima. Sedangkan untuk subsoal B dengan menggunakan metode secant yaitu didapatkan hasil sebagai berikut.
tertera pada tabel. Untuk 0,0 error 0,0 didapatkan pada iterasi ke-6. Maka untuk subsoal C yaitu dari kedua perhitungan yang dilakukan menggunakan metode Newton-Raphson dan metode secant didapatkan perbandingan sebagai berikut. Metode Newton-Raphson membutuhkan sebanyak 6 iterasi untuk hasil 0,0, sedangkan metode secant hanya membutuhkan 4 iterasi untuk menghasilkan 0,0. Sekian presentasi dan pemaparan dari hasil pekerjaan atau ETS metode numerik praktek saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.